Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, di part 2 kita sudah membahas mengenai jangan percaya dengan pikiran. Oh ya, by the way, ini adalah video yang ketiga. Bagi teman-teman yang ingin menyimak materi ini, teman-teman bisa melihat di video pertama, video kedua. Judulnya sama dengan yang di bawah ya. Teman-teman tinggal tulisan aja part 1, part 2. Pada bab ini kita akan membahas bagaimana cara mengendalikan pikiran. Ini sangat penting sekali jika Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita mengendalikan pikiran, sama saja kita mengendalikan dunia kita. Oke, simak videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya ingin Anda menuliskan doa terbaik di komentar. Tuliskan di bawah di komentar ya, agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Oke, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang mengendalikan pikiran. Saya buat ini menjadi beberapa part sehingga Anda bisa lebih mudah memahami dan bisa menontonnya berulang-ulang tanpa harus menonton video yang panjang. Oke? Kadangkala kejadian dalam kehidupan kita ini membuat kita ini pusing. Karena sebenarnya pikiran kita itu selalu masuk banyak informasi. Setuju ya? Jadi pikiran kita tuh melayang-layang, informasi terus masuk. Informasi 1, 2, 3, 4, 10 informasi, 15 informasi, puluhan informasi, ratusan informasi masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga membuat kita seperti hampa. Seperti hampa itu bagaimana maksudnya mas? Contohnya begini. Anda melakukan suatu kerjaan atau Anda melakukan suatu aktivitas, tapi pikiran Anda melayang ke sana kemari. Contohnya Anda lagi makan. Anda lagi makan, tapi pikiran Anda tidak ke makanan Anda yang Anda santap sekarang. Pikiran kita melayang-layang ke sana kemari, memikirkan masalah-masalah yang di sana, memikirkan hal yang di sana, sehingga pertanyaannya apakah kita bisa menikmati 100% makanan kita yang ada di depan kita ini? Jawabannya tidak bisa, karena pikirannya melayang-layang. Nah, inilah yang saya bilang bahwa informasi itu bagus, tapi kalau disatukan dalam satu waktu itu akan bikin stres. Sedangkan tujuan kita adalah untuk menghilangkan stres tersebut. Setuju ya? Terus bagaimana caranya mas? Jadi ketika kita makan, maka sadari bahwa diri kita sedang makan. Sadari bahwa kita fokus di makan tersebut. Ketika ada pikiran-pikiran yang masuk ke dalam pikiran kita mengenai hal A, B, C dan sebagainya di luar makan, maka yang perlu kita lakukan adalah bilang kepada pikiran kita, oke, nanti ya, gitu ya. Ibaratnya kita menunda pikiran kita untuk mengatakan nanti ya. Nanti itu dalam arti tidak sekarang mikirnya, gitu. Nanti ya. Nah, ketika kita bisa mengkomunikasikan hati dan perasaan kita dengan pikiran kita, seperti kita bilang, oke, nanti ya. Sekarang aku mau makan dulu, aku mau fokus makan dulu. Maka sebenarnya Anda memegang kendali. Anda bukan dikontrol oleh pikiran, bukan dikendalikan oleh pikiran, tapi kita yang mengendalikan. Ini penting banget ya. Artinya kemarin di bab 2 teman-teman sudah menonton jangan percaya pada pikiran, terutama pikiran negatif. Yang ketiga ini adalah berani menunda pikiran. Ini penting banget. Anda akan melakukan ini, dan ini perlu dilatih ya teman-teman. Ketika melakukan ini, kita itu akan bisa lebih paham mengenai, oh ya berarti saatnya aku mikir ini. Berarti ini yang lain dilupakan dulu atau ditunda dulu. Ya, seperti yang sudah saya bahas di bab 1 bahwa manusia itu adalah, pikiran manusia diciptakan itu bukan multitasking, tapi single tasking. Artinya satu hal dikerjakan beres maksimal, mengerjakan hal yang lain. Tapi kan itu keren mas kalau bisa multitasking. Benar, itu keren sekali. Tapi hasilnya tidak akan maksimal. Karena pikiran manusia diciptakan bukan untuk multitasking sebenarnya teman-teman. Kita diciptakan untuk fokus di satu hal. Ya.
Ketika kita bisa menikmati suatu momen, ketika kita melakukan bermain dengan anak, kita bisa enjoy di situ tanpa mikirin apapun, ya fokus bermainnya sama anak. Ketika kita bisa makan, kita fokus dengan makanan kita. Ketika kita bisa ngobrol dengan pasangan, kita bisa fokus dengan ngobrol sama pasangan kita. Maka semua hal itu akan terasa nikmatnya itu berlipat-lipat. Dan kebahagiaan itu bisa maksimal, dan stres itu bisa diredam dari hal-hal seperti itu. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang masih mengalami pikirannya ini kesana kemari melayang-layang, coba dikendalikan pikirannya mulai dari teknik-teknik sederhana ini. Sekali lagi, ini bukan bakat alam atau bawaan lahir, bukan, tapi ini adalah skill yang perlu dilatih. Di bab 3 ini kita sudah belajar bagaimana menunda pikiran. Jadi ketika pikiran datang, kita bilang nanti dulu ya, gitu ya. Jadi kita nanti dulu, aku mau fokus ini, gitu ya. Tidak semuanya harus dipikirkan dalam satu kepala, tidak, tapi kita harus berani menunda. Oke? Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.